welcome back to my channel. Aku mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya guys. Nih aku makan pakai tempe tuh guys. Makan pakai tempe, terus makan pakai sambal guys. Nih sambalnya tuh guys. Tuh sambalnya tuh. Hah? Sambalnya nih guys. Tuh. Udah dulu ya guys, terima kasih Tuhan Yesus berkati makanan dan minuman ini jadi berkat buat teman-teman. Haleluya, amin. Guys, sebelum nonton video saya ini, di like, komen, di share, bagikan, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video saya terbaru. Nonton video saya ya guys sampai habis ya guys, jangan di skip, oke? Enak banget sedikit. Enak guys, pedas.
guys. Maknyus. Enak banget. Enak banget guys. Mantap. Guys. Ini bulan puasa 2 hari lagi ya guys ya. Nah, aku mau cerita ya guys ya. Aku ini punya saudara, tapi saudara adik aku ini nggak kenal sama aku. Dia selalu jahat sama saya. Dia jahat sama saya, dia kasar sama saya, dia selalu menghina saya, dia selalu meremehkan saya, dia selalu mencaci maki saya, dan dia selalu menghina saya. Apapun itu kata-kata yang kotor, yang nggak pantas keluar dari mulut dia selalu ditujukan kepada saya. Saya nggak ngerti, saya nggak paham kenapa dia berbuat itu sama saya. Yang penting judulnya, saya tetap baik sama dia. Tapi semakin lama saya diamin dia, semakin kurang ajar sama saya guys. Semakin lama dia semakin saya diamin, saya baik-baikin, semakin kurang ajar sama saya. Saya ini anak pertama, masa iya saya mau diremehkan sama adik saya selama sama-sama saya diem, saya nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah macam-macam sama dia. Kenapa dia benci sama saya gitu? Jadi saya di sini bilang sama dia, udahlah, mulai sekarang udah nggak usah lah. Kalau lu selama ini nggak nganggap saya kakaknya dan tidak menganggap saya saudaranya, ya sudah. Mulai sekarang jangan ada lagi, jangan pernah manggil-manggil saya, nyuruh-nyuruh anak-anaknya manggil saya, misalnya baik-baikin saya. Kenapa? Karena belum pernah saya mendengar dari suara dia sendiri guys, membela hak saya, membela martabat saya, membela martabat keluarga saya, membela hak keluarga saya. Yang dia bela guys itu selalu tetangga sebelah, iparnya sendiri yang dia bela, iparnya mati-matian dia belain, mati-matian dia utamakan. Kenapa dia tidak membela hak dan martabat keluarganya? Saya juga nggak ngerti sampai di sini. Saya nggak paham ya kenapa dia tidak membela hak dan martabat keluarganya sendiri, saudaranya kayak kakaknya kayak atau siapapun itu. Jadi saya berpikir, kalau dia saja tidak membela hak saya, tidak membela martabat saya,
tidak pernah menolong saya dan tidak pernah membantu saya. Untuk apa saya bicara sama dia? Untuk apa saya berbaik hati sama dia? Toh waktu dia sakit, waktu dia terkapar sakit, tahu kan guys, ada nggak tetangga yang menolongin dia? Nggak ada. Ada nggak iparnya bantu dia? Dikasih makanan cuma segini guys, sepiring lepe nasi sama labu siam, dibantunya cuma itu doang. Waktu dia sakit, nggak ada yang mau nolongin dia, nyariin tukang bubur kek, nyariin roti kek buat dia makan atau apa, nggak ada satupun yang berani nolongin, yang mau nolongin dia. Selama ini dia ngebela-belain iparnya, selama ini dia ngebela-belain sepupunya yang di Surabaya, selama ini dia ngebela-belain temennya, selama ini dia ngebela-belain tetangga sebelah. Tapi apa? Dia tidak pernah membela saya dan tidak pernah membela hak dan martabat keluarga saya, keluarganya sendiri. Selalu keluarga kita yang diinjek-injek orang, keluarga kita yang dihina-hina orang. Tapi keluarganya mereka dia junjung tinggi, seolah-olah itu tuh dewanya dia. Saya nggak mau dong. Sebagai anak yang tertua, saya punya tanggung jawab, saya punya harga diri, saya punya tanggung jawab saya seperti contohnya rumah. Ya kalau mereka sendiri tidak pernah menghargai saya, untuk apa juga saya menghargai dia? Kalau ada papa di rumah, jangan pernah minta bantuan sama saudara, minta bantuan tetangga, minta bantuan teman, minta bantuan iparnya, betul nggak? Kemarin itu suaminya meninggal, tetangga juga nggak ada yang datang guys, nggak ada yang datang, tetangga tuh nggak ada yang datang. Yang datang cuma 1 orang 2 orang. Pengajian apa di rumah ini yang datang ke sini cuma pengajian cuma 1 2 orang. Lakinya sendiri meninggal. Bagaimana kalau dia nanti mati? Kalau dia mati, emang bisa ada yang mandiin dia? Emang bisa ada yang ngurusin dia? Emang bisa ada tetangga yang mau menolongin dia? Nggak ada. Tetap saudaranya yang mau nolongin, yang mau bantu. Tapi otaknya nggak kebuka guys. Otaknya nggak kebuka. Jahat banget sama saya, jahatnya sama saya tuh jahatnya nggak ketulungan gitu ya, jahatnya gitu. Saya bingung loh, kenapa sih saya dijahatin sama dia gitu? Emang saya merasa nggak minta makan sama dia, saya nggak ganggu laki dia, saya nggak pernah ngerecokin rumah tangga dia, saya nggak pernah ngerecokin hubungan dia dengan teman-temannya, saya nggak pernah ganggu dapurnya dia, makanan dia, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah nyolek-nyolek apa yang dia punya. Boro-boro nyolek, minjem teflon masak untuk dadar gulung aja nggak dikasih. Iya, jahat perempuan. Istilah kata mukanya bengis, tau nggak bengis? Dan dia bangga dengan kebengisannya, tapi saya bingung. Dia bengisnya sama keluarganya sendiri. Dia kejamnya sama keluarganya sendiri, tapi sama orang lain baik. Sama orang lain baik, sama tetangga baik, sama iparnya baik. Kenapa? Dia takut dikeroyokin. Kalau sama saudaranya kan dia berani, kayak kita tuh, gue pahlawan, gue jagoan nih, gue nih jagoan nih gue yang bisa ngadepin lu nggak akan bisa ngalahin gue tuh. Tapi kalau sakit ngerengek-rengek, nangis-nangis kalau sakit. Kalau sakit nangis-nangis, ngerengek-rengek, lakinya nggak mau nolongin. Makanya saya bilang gini sama dia, ya udahlah, kalau lu kan selama ini ngebela, kalau dia kan selama ini ngebelainnya bukan ngebelain saya, dia kan ngebenci saya. Untuk apa lagi dia ngebaik-baikin saya? Untuk apa lagi nyuruh anaknya lagi untuk ngasih makanan sama saya, nyuruh anaknya minta duit sama saya? Nggak usah. Yang lu bantu aja itu udah cukup. Suruh dia aja tuh yang merasa iparnya ngebantu dia, tetangga sebelah ngebantu dia. Selama ini kan dia dibantu sama tetangga kan, tapi suaminya mati, tetangga satu pun nggak ada yang datang mau ngangkat bantu ngangkat, nggak ada. Saya nggak habis pikir, memangnya kalau dia mati, kalau dia kenapa-napa, ada tetangganya yang mau mandiin dia, ada tetangganya yang mau nolongin dia, makein bajunya, makein celana dalamnya, ada? Nggak ada. Toh saudaranya juga yang nolongin. Nggak ada, nggak, tetangga mah nggak mau.
Dia pikir orang bukan saudaranya. Saudara dari mana? Orang cuma tetangga. Biarin. Apalagi sekarang lakinya udah nggak ada. Suaminya udah nggak ada. Udah janda dia kan. Biarin mau jadi apa. Saya mah bodo amat. Dia aja pernah nyumpahin saya. Dia bilang katanya, kenapa lu nggak jual diri aja, ngelonte aja lu, kata dia. Saya disuruh jual diri guys. Giliran saya jual diri, nanti dibilangnya katanya saya lonte nggak laku, moler nggak laku. Katanya, wah kenyang saya dihina-hina guys. Saya dibilang katanya lonte nggak laku. Saya dibilang katanya udah dipakai di sana sini. Saya dibilang katanya sama keluarga, sama dia ini, sama keluarga, sama yang lainnya, saya dibilang orang gila, saya dibilang gila, saya dibilang katanya naik kendaraan umum, naik apa aja nggak pernah bayar. Bingung. Saya bilang ya udah nggak masalah, saya lebih baik naik angkot tapi ngomong kalau saya nggak punya duit, saya bilang bang saya numpang ya, saya nggak punya duit, mendingan begitu daripada kita punya motor cicilan motor. Saya lebih baik dibilang miskin tapi nggak punya cicilan motor, nggak punya tunggakan barang-barang mahal. Dia sirik sama saya, dia nyatanya punya apa? Nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa dia. Kamar dia yang busuk itu di belakang dijadiin gudang. Udah nggak berular masih bagus. Udah nggak ada ularnya masih bagus. Kalau saya guys, saya ini istilah kata baik sama dia. Saya kasihan sama dia. Saya jujur aja, saya jujur. Waktu dia sakit ya guys, saya kasihan sama dia. Kenapa? Sampai muntah-muntah dia. Pintu kamar saya pernah dilempar pakai batu sama dia. Pintu kamar saya dilempar pakai batu. Saya masih bisa maafin dia. Saya masih bisa kasihan sama dia karena saya pikir saya kakaknya kan. Kakaknya yang satu lagi kan ada di Belanda. Iya, saya masih kasihan sama dia waktu dia sakit guys. Mau tahu? Iparnya itu yang perempuan yang dia sayang-sayang, yang dia bangga-banggain, iparnya yang dia bangga-banggain, yang dia sayang-sayang, ada bantu duit buat dia berobat, ada bantu duit buat dia beli roti, beli minuman, beli susu beruang, beli roti, beli minuman jahe, terus beli apa tuh, beli bubur. Nggak ada, saya yang nolongin dia. Dia sakit, saya yang nyariin makanan, bubur. Bayangin guys, dia makan pangsit di rumah. Saya bilang beliin dong pangsit, saya bilang gitu, dibeliin. Begitu dibeliin pangsit, dia buang ludah. Saya dibeliin pangsit tapi dia buang ludah. Saya pikir gini, kalau lu nggak mau ngebeliin saya, ngapain lu nawarin? Ngapain? Ya udah beli aja. Ngapain? Ya begitu udah dibeli, lu buang ludah di situ. Pangsitnya yang mau dia makan dibuang. Dia tuh nganggap saya tuh udah barang najis. Iya, kalau dia saja nganggap saya barang najis, Tuhan saya marah dong. Orang saya ciptaan Tuhan saya ciptaan Tuhan. Kalau dia bilang saya barang najis, ya Tuhan yang menciptakan saya marah dong. Iyalah, dia bilang saya barang najis, tapi Tuhan yang menciptakan saya seperti saat ini, sampai saya ada sampai saat ini, ya akan marah. Memangnya saya nyiptain binatang, orang dia manusia bukan binatang. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia najis? Yang menciptakan saya itu Tuhan. Ya akan marah kalau saya dibilang barang najis. Senajis-najisnya mulut anjing, lebih najis mulut manusia yang mulutnya kotor. Semua kalau di belakang, waktu almarhum mami saya masih ada guys, itu di belakang tempat tidur, di alas perlaknya saya dudukin, dipel sama dia, dipel perlaknya, nggak boleh didudukin sama saya. Istilah kata, lu barang najis, lu manusia paling najis. Tuh bayangin, dianggapnya saya ini manusia paling najis. Iya, jadi sejuta umat yang Tuhan ciptakan di seluruh dunia, di muka bumi ini, cuma saya yang najis. Iya, cuma saya yang paling najis.
yang lainnya lebih mulia, lebih terhormat, lebih terpandang. Ya saya manusia, bukan binatang. Saya nggak mau disamain sama binatang. Saya contoh aja sama anjing. Kalau anjing kena congornya, lu bisa bilang najis. Lah saya manusia, masa iya dibilang najis? Ya kalau binatang dibilang najis kayak anjing, wah pantes. Lah saya bukan anjing kok. Saya bukan anjing, saya manusia. Saya manusia. Saya nggak mau dibilang binatang, saya nggak mau dibilang anjing. Kalau dia nganggap saya binatang, berarti dia nggak bisa melihat dong mana binatang, mana manusia. Dia bilang saya najis. Kalau saya masuk ke dalam rumah dia, guys ya, masuk ke dalam ruang tengah ya, atau di kamarnya belakang itu ya guys, itu kasurnya dia kalau saya tidurin langsung spraynya dicuci, diangkat kasurnya, nggak boleh saya tidur lagi di situ. Kenapa? Ya itu tadi, lu dianggapnya tuh saya udah manusia paling najis, paling kotor. Nggak apa-apa, kalau saya sih gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya dibilang manusia paling kotor, manusia paling najis, nggak apa-apa. Tapi Tuhan tidak pernah menganggap saya najis. Tuhan tidak pernah menganggap saya najis. Kalau dia samakan saya dengan binatang, saya juga akan menyamakan dia seperti binatang. Berarti lu punya saudara binatang. Kalau dia menganggap saya seperti binatang, seperti anjing, saya juga akan menganggap dia seperti anjing. Sekarang agamanya apa? Nggak jelas. Kalau dia agama Islam, nggak jalanin sholat, nggak pernah puasa, ngaku agama Islam. Agama Kristen nggak pernah ke gereja. Ntar kalau mati ditanya sama malaikat, kamu mati Tuhannya siapa? Dijawab, Tuhan saya Allah. Kata Allah, saya nggak kenal kamu. Dia beralih lagi, Tuhan saya Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, saya juga nggak kenal kamu. Bingung, matinya mau kemana lu kalau sama sekali lu bilang dia bilang agamanya Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngejalanin rukun agama Islam, nggak pernah puasa, nggak pernah rukun sama saudara. Apa yang dijalanin sama dia? Ngaku-ngaku agama Islam. Kalau ngomong astagfirullah, masya Allah, ya Allah, udah kayak bahasanya udah kayak bahasa Islam banget. Padahal mah dia sebenarnya bukan Islam. Kalau ngomong masya Allah, ya Allah, astagfirullah, kalau ngomong bahasanya udah kayak yang Islam, bener-bener Islam. Padahal mah nggak pernah ngejalani sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah taraweh, nggak pernah. Ngaku agama Kristen, tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah memuji Tuhan, nggak pernah nyanyi. Bisanya solawat itu juga kata dia nyanyinya juga nyanyi ikutin lagu-lagu di masjid, qosidahan, pengajian, yang nggak jelas. Nanti ada pengajian dia ikut, ada kebaktian dia ikut. Ya, jadi kan kita merasa begini ya, istilah kata saya di sini anak tertua, nggak pernah dianggap. Saya kembaran saya ada di Belanda satu. Dia pun nggak dianggap sama dia nganggap dirinya dia super woman, menganggap dirinya wanita Amazon, wanita hebat, perempuan hebat. Padahal mah nggak ada papanya. Kalau ngomong tuh kalau sama sesama agama Islam atau sama teman-teman yang Islam ya, dia kalau ngomong astagfirullahaladzim, masya Allah, ya Allah, kalau ngomong kayak yang dia benar-benar agama Islam, padahal mah nggak pernah ngejalanin. Iya, nggak pernah ngejalanin. Ngaku agama Kristen tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah merayakan Natal. Hari Natal dia tidak ke gereja, tahun baru pun dia tidak ke gereja, terus Paskah pun tidak ke gereja. Kalau orang yang beragama Kristen
paling enggak momen-momen yang paling penting di dalam kalender selama 1 tahun itu, paling enggak kita datang loh. Paling enggak kita datang kalau kita merasa kita punya agama ya. Contoh agama kita Kristen, ada acara Paskah, datang. Kenapa? Karena kita mengingat kematiannya Tuhan kita. Satu, kedua kita mengingat kebangkitannya Tuhan kita. Itu kita pasti akan datang, nggak mungkin nggak datang. Oh, ke gereja. Meskipun dalam setahun itu kita nggak pernah gereja, paling nggak kalau kita ada Paskah atau ada Jumat Agung, itu kasih kita pasti sempetin datang. Terus momen yang paling bagus lagi di dalam kalender selama 1 tahun itu untuk agama Kristen itu Natal. Natal itu kan hari raya seluruh dunia merayakan. Boro-boro ke gereja merayakan Natal, boro-boro datang ke gereja ikut Natal, nggak pernah mau datang ke gereja juga nggak pernah. Kalau saya biar 1 tahun tidak pernah gereja, kalau ada acara momen-momen yang penting di agama Kristen, saya selalu datang, saya selalu maju. Saya pikir begini, ngapain acara Natal orang-orang pergi ke gereja, kita di rumah aja, ngapain? Ya kita kan merayakan Natal, hari kelahirannya Tuhan Yesus, malam tahun barunya pun kita ke gereja, bukan nggak ke gereja. Dari situ kita bisa melihat kalau saya tidak pernah menjudge dia nggak punya agama, tapi saya nggak ngerti agama dia sebenarnya apa. Entah itu aliran sesat, entah itu pengajaran dia sesat, entah itu dia penista agama, entah itu dia meremehkan agama orang lain, entah itu dia merasa dia pun tidak punya agama, entah itu dia merasa agama dia nggak ada apa-apanya gitu loh. Agama orang jelek, agama orang lain itu, wah agama dia mah begini, Tuhannya aja disalib begini. Berarti kan ada saling kebencian, menyimpan kebencian, menyimpan kedendaman di dalam hatinya dia gitu loh. Sebenarnya kalau mau tahu ya, Tuhan Yesus itu sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita loh. Dia yang berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang nggak bersalah, dia mau dipecut, dicambuk, matanya dicungkil, disalib, dikasih mahkota duri, dipaku kakinya, tangannya. Kenapa? Karena dia ingin menjadi juru selamat untuk umat manusia. Tapi dia nggak mikir sampai di situ. Dia nggak berpikir sampai di situ. Dia hanya berpikir, apa itu Tuhannya orang Kristen digantung di atas kayu salib. Kalau dia nggak berdosa, ngapain dia digantung? Salah. Justru Tuhan kita itu, mau tahu ya, justru Tuhan Yesus itu dia pernah membuat mukjizat yang dia bikin, mencelikan mata orang buta, ya kan? Menyembuhkan orang yang lumpuh, kakinya timpang, lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Coba bayangin, yang mati bisa bangkit, Lazarus, ya kan? Dia bisa membuat mukjizat, air menjadi anggur. Hebat. Orang Islam aja apa yang ngomong. Saya hebat loh sama Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Banyak mukjizat yang dia bikin, banyak mukjizat yang udah dia bikin. Saya salut sama Tuhannya agama Kristen tuh. Kalau mau tahu, itu orang Islam ngomong sendiri sama saya. Saya salut sama Tuhannya agama Kristen. Kenapa? Karena saya lihat Tuhannya agama Kristen itu bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan yang buta menjadi bisa mencelikan mata orang buta menjadi bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa bangkit. Apa nggak hebat Tuhan kita? Kadang-kadang saya sih, ya itu kan keyakinan masing-masing ya, keyakinan masing-masing dalam arti begini, ya keyakinan lu, keyakinan gua. Nah, masing-masing itu kita di negara Indonesia, ya adalah koridor-koridor yang nggak harus kita
kita bahas, contohnya soal agama. Ya udah, agama lu, agama gua, jangan sekali-sekali menjelek-jelekan agama orang, nggak bagus. Ya agama dia, agama Islam juga baik, agama Kristen juga baik, Hindu juga baik, semua agama itu baik. Tapi jangan sampai menjelek-jelekan, jangan sampai menista agama. Kenapa? Kalau udah menista agama, berarti dia menista Tuhannya juga. Nggak boleh. Karena mereka nggak berpikir sampai di situ. Kalau ada orang yang menista agama itu ada hukumnya, lu ada undang-undangnya, lu nggak boleh dia menista agama. Iya. Tapi kadang nih orang-orang Islam ini nyerang orang Kristen. Bayangin, mana ada orang Kristen yang Tuhannya dihina-hina nggak marah? Nggak ada. Orang Kristen Tuhannya dihina-hina, diludahin, Tuhannya diolok-olok, dia nggak marah. Mana ada. Orang Islam ini kadang-kadang dia benci sekali sama orang Kristen. Teman saya ada tuh, dia benci banget sama orang Kristen. Ya kalau benci sama orangnya, agamanya jangan dibenci. Nggak boleh, agama itu kan nggak salah. Kecuali dia menyebarkan agama-agama yang tidak benar, menyesatkan, memprovokasi umat beragama, memecah belah umat beragama, mengadu domba. Nggak boleh. Mengadu domba, menghancurkan sesama orang lain, gereja